Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue LG di LG On Official TV. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang kembalinya, bangkitnya rival-rival JKT dan sedikit little a biopic dari salah satu front line dari Foxy Rose. Ya, kita gak usah ditebak deh pasti siapa. Kalau misalkan kalian gak tahu, ya nanti kalian bisa follow follow aja IG-nya meskipun nyesek. um, Kalau dilihat-lihat dari perkembangannya, memang akhir-akhir ini memang banyak girl group atau boy group yang kembali meramaikan musik Indonesia gitu kan, yang dengan ciri khasnya yang berbeda-beda gitu kan. Sebenarnya aura persaingan antara boy group atau girl group atau idol group ini tuh sebenarnya memang udah lama gitu kan ya. Memang jauh sebelum sebelum ada JKT, ada di Indonesia ada Baeksa, ada Cherry Bell, ada Smash gitu kan, yang kita tahu bahwa Bisma ini ternyata teman sekolahnya Melody gitu kan. Terus juga pada akhirnya ya Morgan sibuk main film gitu kan sekarang dan sampai sampai bikin reunian pun belum bersedia comeback gitu kan. Begitu juga dengan Cherry Bell ya, orang-orangnya juga udah pada nikah ya. Kita nggak membahas tentang detail-detailnya, tapi ini tentang uh, kebangkitan rival JKT48 kembali meramaikan musik Indonesia gitu kan, dengan grup yang baru gitu kan. Kalau yang pertama jelas ini menurut gue ya gitu kan, yang pertama jelas ada Lumina Scarlet. Lumina Scarlet itu basisnya Bandung juga gitu kan, basisnya selain ada Milky Way, ada apa namanya, Starby gitu kan. Nah, Starby ini juga ntar bakal kita bahas. Lumina Scarlet itu memang jauh bisa dibilang paling paling ini ya gitu ya, paling menonjol untuk idol lokal kota Bandung, grup kota Bandung gitu. Dia punya single original sendiri gitu kan ya. Setiap manggung itu penontonnya gila banget. Dan kalian tahu kenapa gitu kan, setiap Luska main membawakan lagu Scarlet Melody, orang-orang pada lari. Giliran idol grup lain membawakan lagu Heavy Rotation juga sama, lari juga gitu, sama gitu kan. Meskipun bawain Heavy Rotationnya bukan versi JKT tapi lebih ke EKB-nya gitu ya. Itulah, kalau mungkin Lumina Scarlet nyanyiin lagunya Heavy Rotation-nya JKT ya mungkin surprise gitu kan ya. Tapi ya pernah gitu kan, tapi gua lupa gitu kapan. Kalau perkembangannya sih kohainya ya, perkembangannya itu makin lama makin pesat juga gitu kan ya. Yang gue kenal tuh kohainya si Anissa Fitria udah naik ya gitu kan ya. Ada Vivi gitu kan ya. Vivi ini paling menonjol loh di Kohai Ruska, gak tau deh yang lain. Terus yang berikutnya ada Ministry of Idol. Nah, Ministry of Idol ini nanti kita sambungkan dengan si perjalanan karirnya sang frontlinernya. Nah, jadi kan gua kan di IG-nya Alliance JKT48 gua komen. Nah, kan gue takutnya banyak yang nggak tahu nih gitu kan, Ministry of Idol itu kapan dibentuknya gitu kan. Nah, kata gue bilang gini aja nih ya, Ministry of Idol itu berawal dari peleburan dua idol group. Nah, kok bisa dilebur gitu kan, padahal kan Fleurs Meron yang nantinya ini
si salah satu front woman-nya nih bakal gue bahas di video ini ya gitu kan. Salah satu front woman-nya nih adalah bagian dari pertama itu Fleurs Meron ya gitu kan. Kalau kalian tahu Fleurs Meron pasti kalian inilah gitu kan ya, kalian pernah nonton performanya di FX gitu kan ya. Bahkan si front woman ini pernah berfoto dengan salah satu fans pakai baju JKT gitu kan. Uh, nah jadi gara-gara mungkin karena apa ya namanya ya, nama apa, mungkin karena Fleurs Meron ini tuh bergabung dengan grup Matrix Entertainment, dan Matrix Entertainment sendiri juga udah punya idol group Wish yang 4 orang. 4 orang ini yang gue kenal adalah Fanny, ada Nurul, ada Citra, ada Wina, dan 4-4-nya ini adalah anak Universitas Telkom, dan 4-4-nya juga udah nikah gitu kan. Dan yang paling uniknya lagi, ini Citra Akhiri ini dia nikah sama Bang Julian, salah satu manajer atau pemilik dari Matrix Entertainment, Matrix Studio. Gila kan? Ya, yang namanya adalah kalau ngomongin jodoh terbaper lagi. Nah, karena mereka berempat dan Meron itu 13 orang, jadi dijadiin satu, jadi 17 ya. Kalau 17 gue pernah baca di internet, dan pernah juga gue baca ketika mau perform gitu kan. Tapi formasinya bukan formasi awal gitu. Sekarang tuh kan yang waktu itu gue nonton itu waktu formasi udah ada Karin, udah ada Mayuki, ada Winda juga jarang-jarang kan ya gitu kan. Nah terus udah ada Karin, udah ada Cila gitu kan. Dan Fanny waktu tahun 2017 udah keluar kan ya gitu. Udah keluar karena memutuskan untuk meneruskan kuliah, dan mungkin menikahnya tuh tahun 2019. Nah, tahun 2000 kita nggak bakalan bahas lebih detail, tapi kita bakalan bahas tentang Moi-nya sedikit dan front woman-nya, dan salah satu orang co-foundernya. Tuh, gue jadi malu nih kalau ngebahas salah satu co-founder atau orang yang si cewek yang pernah berada di sejarah berdirinya Ministry of Idol. Nah, jadi tahun 2017 2014 ya kalau nggak salah, itu digabung dan sempat bikin video cover lagu gitu kan ya. Cover lagunya itu Momohiro Clover, dan ada kalian kalau mau nonton kalian bisa dicari aja tuh di Matrix Entertainment Ministry of Idol, Follow Me. Itu ada behind the scene-nya, ada video covernya juga gitu kan. Ada pas video covernya ditayang, boleh deh nge-up gitu kan. Nah pada saat mulai debut nih, gue nggak tahu kapan ya, gue nggak tahu mulai kapan, dan pastinya manggungnya masih sekitaran Bandung dan Jakarta gitu kan. Tapi pada tahun 2015 gue nggak tahu perkapannya gitu kan ya. Dan mungkin kalian bisa tanya aja langsung sama orangnya gitu kan, dia per tanggal 15 ini tanggal berapa dia keluar dari Moi dan masuk ke JS-nya gitu. Nah, tahun 2015 dia keluar, Moi udah ngeluarin single original, Salam Kenal. Disitulah akhirnya gua mulai ini Moi langsung gebrak nih gitu kan.
langsung menggebrak, bikin 2 single original kan ya waktu itu, Salam Kenal sama Coklat Pink. Tahun 2017 ada, gak tahu ada kabar, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba memutuskan untuk graduate massal. Tapi graduate massalnya ini ya mungkin ini Moi adalah menjadi idol grup pertama yang mengumumkan itu. Kalau orang-orang kan taunya kan sekarang kan JKT ngumumin graduate massal kan ya. Graduate massal tahun 2007 ada berapa orang, berapa orang ya, itu ada Cila yang ngurus kuliah, ada juga Winda gitu kan, yang mungkin waktunya mungkin agak susah gitu kan, membagi waktu kerjanya sebagai kerja di hotel, atau juga ngebagi waktunya sama Bento Sensani gitu kan. Karena pernah satu waktu ketika di apa namanya, di satu event Matsuri yang dimana Moi sama Tosen Sani itu, apa ya namanya ya, Moi sama Tosen Sani itu bener-bener kayak ngerasa mereka ini dijodohin gitu. Dan si Winda ini ngerasa ya udahlah, dia harus profesional, dia harus manggung sama Moi, dia juga harus manggung sama Tosen Sani gitu kan. Tapi dia juga kerja gitu kan, kerja di hotel. Beda kan kalau sama Mayuki juga ngerasa ya udahlah, Moi jalan, Aozora juga jalan kan gitu kan. Oke, kita kalau soal single terakhir, single ketiga nih udah ada, kalian bisa di Spotify, dilihat di Spotify ya. Yang ketiga itu ada Starby. Kalau ngomongin Starby pasti teringat seorang Chelsea ya kan. Nah, Starby ini tuh kalau nggak salah tahun 2018 ya, yang gue inget ya, tahun 2018, dan berawal dan mungkin ini menjadi salah satu cikal bakal girl group yang benar-benar apa namanya, punya gairah lah gitu kan, menggairahkan kembali aura-aura persaingan JKT48 itu sendiri gitu kan. Nah, member-membernya itu ada 4 ya, ada Chelsea, ada Annabelle, ada Sheila, ada Kezia. Tapi gue lebih sukanya tuh antara Chelsea sama Annabelle. Ya gue nggak ini dong gitu kan, gue nggak menyudutkan member Starby yang lain, enggak gitu. Karena kenapa gini, Starby itu belum 2 tahun udah dapet single. Siapa yang datengin? Noi Capung, produser tuh Noi Capung, Noi Java Jive. Gila kan, seorang Noi Capung yang memproduksi album-albumnya Peter Pan dikontrak sama labelnya Dewa, Aquarius. Gila kan, ini luar biasa loh. Gue sebagai bala Dewa ngerasa, ini nih ada idol group yang bukan idol group, ada girl group yang dikontrak sama label yang pernah mengorbitkan nama Dewa, Aquarius. Gila kata. Lagunya aja aku lengkap denganmu itu tahun 2019 akhir, belum banyak yang kenal, tiba-tiba meledak gitu lagunya kan. Meledak di berbagai radio seluruh Indonesia gitu kan. Gue nggak tahu itu di chart keberapanya gitu kan. Terus sering tampil di TV juga kan. Nah, gue di sini tidak mengesampingkan Moi sama Luska. Mereka juga pernah kok tampil di TV gitu kan, meskipun
tampil di TV-nya TV lokal gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting kan prestasi mereka bisa berkembang pesat kan lah gitu kan ya, bisa berkembang pesat, bisa bisa apa namanya, bisa punya daya dobrak untuk menjadi salah satu pesaing JKT selain Before, selain Unity, selain Fox Heroes, selain selain apa namanya, selain Cowboy Junior juga. Mungkin ya Cowboy Junior juga udah susah kan ya untuk jajak reunite. Nah, oke, sekarang kita ngebahas salah satu cewek yang sampai saat ini gue suka, walaupun sekarang dia udah punya pacar, tapi gue akan tetap selalu mengejar dia sampai kapanpun. Cialah. Namanya Lugina Mulyasari. Nah, kenapa? Nah, jadi gini, kan gue kan first meet-nya itu di TGR ya, Toys Game gitu. Tapi dia udah jadi member JS Navi. Di JS Navi ngapain aja gitu kan ya. Kalau di TGR dia jaga stand kan, gila kan ya. Masa cewek jaga stand gitu kan, jaga stand jualan kan gitu kan. Awalnya gue pikir begitu. Tapi pas di Konbawa Festival, ternyata dia bisa nyanyi juga gitu kan. Suaranya keren juga gitu kan. Dan ketika Moi datang, Moi datang lagi, Moi debut, gue tanya sama si manajernya Bang Julian Hafiz, Nana kemana? Ternyata Nana udah kemana gitu kan. Nana mah udah kemana gitu, maksudnya udah kemana tuh ya, dia udah keluar, cuman ya dia belum ceritain detailnya gitu kan, detail dia keluar dari Mohi tiba-tiba dia masuk ke JS kan gitu kan, gue nggak tahu gitu kan. Tapi setelah gue baca dari uh, internet gitu kan, nah ini gini gitu kan ya, nah ini gitu kan, apa namanya, Nana ini menjadi part of, bisa dibilang co-founder lah gitu kan, co-founder dari Fleurs Meron dan co-founder juga dari Moi gitu kan. Meskipun itu ya gue nggak tahu, takut salah gitu kan ya. Kalian bisa tanya aja sama teman-temannya, atau enggak kalian bisa uh, ajak live bareng gitu kan, live lewat YouTube atau apa gitu kan ya. Setelah itu ya kan, tiap mau tampil kan ya gitu kan, tiap mau tampil ada, dia kan ngejual buku gitu kan, mau ngejual buklet gitu. Nah, salah satunya tuh ada fotonya dia gitu kan. Dan ketika Moi tampil, yang CEO-nya ini pakai foto Moi, masih ada fotonya dia juga gitu kan. Padahal dia udah nggak ada gitu kan. Ya gue sih nggak mempermasalahkan itu gitu. Nggak mempermasalahkan soal apa namanya, soal poster, bukan poster sih, tapi lebih ke fotonya Moi gitu kan. Moi tampil di Univ Telkom, tapi fotonya foto formasi awal kan gitu kan ya. Gue nggak mempermasalahkan karirnya di Nana itu. Di sepanjang karirnya yang gue kenal gitu kan, yang gue tahu gitu kan ya, jelas dari Fleurs Meron gitu kan, terus Moni gitu kan, terus bikin apa ya namanya ya, sempat tergabung dengan Kirari. Nah, Kirari ini juga sebetulnya ini grupnya Rachel ya. Rachel keluar, dia masuk gitu kan. Nah, begitu dia bikin begitu Kirari bikin single, tahun 2017, dia tahun 2017 ada angin, nggak ada apa, dia keluar juga gitu kan.
Ya gue juga gak tahu ada alasan apa gitu kan yang membuat dia keluar gitu kan. Oh ya, buat kalian belum tahu, yang kalian belum tahu, si Nana ini juga katanya pernah ikut audisi JKT48 generasi ketiga kalau nggak salah ya, generasi ketiga. Dia pernah bilang begitu. Dia pernah bilang gitu di tahun kemarin, di tahun 2013 ya kalau nggak salah, 13 generasi ketiga sampai audisi keberapa gitu gue lupa. Selain Winda yang pernah ikut audisi Gen 2 sebelum akhirnya yang dipilih adalah Karin gitu kan, yang dipilih adalah Karin sama Yona gitu kan. Aduh, kalau dilihat-lihat nih kampret juga nih Winda punya foto sama Yona. um, Terus sampai akhirnya ada Iklim, yang Iklim juga apa namanya, juga pernah ikut menjadi audisi JKT48. Katanya dia dapat telepon dari pihak JOT-nya lalu dia nggak ambil gitu kan ya. Ya udahlah, semua itu udah rezekinya dia gitu kan. Semua dia rezekinya dia di Milky Way. Sekarang Nana sudah sukses di Foxy Rose gitu kan. Sudah. Dan yang paling penting adalah, kesimpulannya adalah ya, kalau misalkan kalian nih, buat para cewek-cewek nih yang pengen punya karir segunung seperti Nana, ya kalian uh, punya potensi yang menurut kalian ini tuh bagus lah gitu kan. Yang dia sekarang aja tuh udah pernah jadi modeling, pernah jadi model video klip kan. Dia pernah ikut boys and girl band di GTV. Itu salah satu keunikan seorang Lugina Mulyasari. Nah, kalian buat cewek-cewek, kalau kalian ingin kalau kalian misalkan pengen punya prestasi seperti itu, tolong yang kalian tonjolkan itu kan. Nih contoh ya, JKT Gen 10 Indira Seruni, dia masih SMP tapi prestasinya luar biasa. Atau enggak Starby Chelsea Van Meijер, dia tuh sekarang jadi artis TikTok dan mungkin followernya ratusan ribu, setara dengan followers TikToknya Michelle. Gila kan? Tapi TikToknya yang bener-bener pure bahwa kalian itu punya bakat dance ya. Jangan pakai buat hal-hal yang nggak bener. Jangan buat hal-hal yang bisa bikin kalian di penjara. Jangan. Kalau mau jadi tiktoker, kalau mau jadi model, itu aja. Kalau kalian punya bakat apapun itu, bakat dance, bakat nyanyi, bakat acting, kalian tonjolkan. Kalian tonjolkan itu. Kalian buktikan bahwa kalian bisa gitu kan. Oh iya kak, oh iya kan, aku kan nggak tahu nih Lugina Mulyasari ini siapa. Nah ini yang udah gue bahas perkupasannya, dikupas ulas gitu kan. Bukan masalah dia udah punya pacar atau enggak gitu kan, tapi kalian buat para cewek-cewek nih yang kepengen gabung di adalah grup manapun gitu kan ya, baik JKT maupun di Starby maupun di uh, Lumina Scarlet. Kalian punya prestasi yang bagus, itu gue jamin kalian bakalan sukses. Kalian apapun itu, walaupun kalian gak diterima di JKT, tapi kalian bisa masuk ke idol grup lain. Ya mungkin kalau misalkan kalian cewek-cewek nih ngerasa bahwa di JKT ini ternyata kalian saingannya banyak, ya bukan berarti saingan kalian banyak kalian langsung udahlah gue mundur aja deh gitu kan. Enggak.
putus satu tumbuh 1000. Itu aja. Yang penting harapannya semoga persaingan ini benar-benar sehat kembali dan tidak ada fans yang barbar dan saling berangkulan. Dan itu tadi, kalau misalkan kalian pengen seperti seorang Lugina Mulyasari, ya kalian harus menjadi pribadi yang mau belajar gitu kan. Sekarang dia udah bisa jadi barista, udah jadi front dari Fox Heroes, udah sukses semuanya, everything, semua achievement dia dapatkan meskipun dia tidak menjadi seorang member JKT gitu kan. Oke, itu aja dari gue. Thanks for watching.